Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hepri Marlensyah dengan nomor pokok mahasiswa 205060009. Di sini saya selaku moderator sekaligus anggota kelompok dari kelompok 5. Ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca dan menulis, yaitu Ibu Dr. Haji Tini Nurhayati MPD dan Bapak Arifin Ahmad SPD MPD, karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menjabarkan materi yang sudah kami diskusikan ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Hepri Marlensyah. Yang kedua ada Rosmalia Dewi. Yang ketiga ada Risa Nopitasari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi yang pertama. Kesiapan dan tujuan membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari, serta dikuasai oleh pembaca. Pada tahapan membaca permulaan, anak diperkenalkan dengan huruf abjad A sampai Z. Kemudian huruf-huruf tersebut dilafalkan dan dihafalkan sesuai dengan bunyinya. Kemampuan membaca permulaan adalah bagaimana seseorang mampu membunyikan bahasa secara tepat dan jelas. Asiba menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu membaca permulaan dengan baik dan tepat apabila telah memiliki 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membunyikan lambang-lambang tulis. Yang kedua, penguasaan kosakata untuk memberi arti. Yang ketiga, memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Kemampuan membaca permulaan sangat berperan terhadap kemampuan membaca lanjut. Mengingat kemampuan membaca permulaan sebagian fondasi bagi siswa sebelum memasuki gerbang membaca lanjut. Maka di SD perlu mendapat perhatian bersama antara guru dan orang tua, di mana perlu ditegaskan kepada guru bahwa di kelas 1 dan 2. Kompetensi yang perlu dikuasai siswa: memiliki kemampuan membaca, memiliki kemampuan menulis, memiliki kemampuan berhitung. Di dalam dirinya tertanam kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Di dalam dirinya tertanam budi pekerti, moral, dan agama. Baik, mungkin sekian pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmalia Dewi, NPM 205060012. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang membaca pemahaman dan proses membaca, yang dimana proses membaca di dalamnya ada metode abjad atau eja dan juga ada metode bunyi. Yang pertama yaitu membaca pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman berasal dari kata mampu, yang berarti sanggup melakukan sesuatu atau dapat. Berdasarkan kata dasar mampu, sanggup atau dapat melakukan sesuatu. Menurut Tarigan, membaca pemahaman atau reading for understanding adalah jenis membaca untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks. Membaca menggunakan strategi tertentu. Yang pertama yaitu proses membaca. Pengajaran proses membaca dilakukan dengan beberapa metode ajaran sesuai urutannya. Metode abjad atau eja. Metode abjad atau eja merupakan metode membaca permulaan yang menekankan pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf. Metode ini merupakan metode membaca permulaan yang dimulai dengan menghafalkan huruf-huruf konsonan dan huruf-huruf vokal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran metode abjad atau eja.
Para siswa diarahkan untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya B, A, T, U menjadi BA, ba. Terus TU, tu, yang dihafalkan menjadi batu. BA, ba, dan TA, ta dibaca menjadi bata. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan metode abjad atau eja. Kelebihannya adalah setiap siswa diharuskan mengetahui setiap lambang, huruf, serta semua siswa secara langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Sedangkan kekurangannya adalah para siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama apabila diulang terus-menerus. Selanjutnya ada metode bunyi. Metode bunyi adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah dengan cara menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal tengah atau pepet atau vokal depan sedang dalam bentuk tulisan atau grafem. Kedua bunyi bahasa tersebut dilambangkan sama, yaitu huruf E. Yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran metode bunyi. Siswa diajak untuk mengenal suku kata dengan merangkai beberapa huruf yang telah dikenalnya. Misalnya bucu, bu, bu, cu, cu menjadi bucu. Kelebihan dan kekurangan metode bunyi. Kelebihannya yaitu siswa mampu mengenal tingkatan bahasa paling sederhana serta dapat menghafal bunyi huruf yang dibacanya. Sedangkan kekurangannya adalah siswa mengalami kesulitan dengan huruf baru karena terbiasa menghafal serta kesulitan menyembunyikan diftong atau vokal rangkap karena tidak terdapat dalam abjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu metode kata lembaga. Pengertian metode kata lembaga adalah metode membaca permulaan dengan cara mengenalkan kata, menguraikan kata menjadi suku kata, mengubah kombinasi huruf yang sudah dikenal menjadi suku kata dan kata lain. Langkah-langkah pembelajaran metode kata lembaga. Siswa diarahkan untuk menguraikan kata-kata tersebut menjadi satu suku. Suku kata diuraikan menjadi huruf, serta diarahkan untuk dirangkai kembali menjadi suku kata, dan suku kata dirangkai kembali menjadi kata. Misalnya, kata papa diuraikan menjadi papa, lalu diuraikan kembali menjadi peapa, lalu dirangkai kembali menjadi suku kata papa. Suku kata tersebut kembali menjadi kata papa. Kelebihan dan kekurangan metode kata lembaga. Kelebihan metode kata lembaga adalah siswa tidak mengeja huruf demi huruf, sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. Sedangkan kekurangannya adalah siswa yang kurang mengenal huruf akan kesulitan merangkaikan huruf menjadi suku kata. Yang selanjutnya ada metode kupas rangkai suku kata. Pengertian metode kupas rangkai suku kata ini disebut juga metode Iqro dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, karena proses pembelajarannya melibatkan serangkaian proses kupas dan rangkai. Metode kupas rangkai suku kata ini disebut juga kata lembaga. Langkah-langkah pembelajaran metode kupas rangkai suku kata. Siswa diperkenalkan suku kata, diarahkan merangkai suku kata menjadi kata, diarahkan merangkai suku kata menjadi kalimat sederhana, diarahkan merangkai dan mengupas, atau kalimat menjadi kata-kata dan kata-kata menjadi suku kata. Kelebihan dan kekurangan metode kupas rangkai suku kata. Kelebihannya adalah siswa tidak mengeja huruf demi huruf, belajar mengenal huruf dengan mengupas dan mengurai suku kata yang dibaca. Kemudian kekurangannya adalah siswa kurang mengenal huruf, kesulitan membaca kata-kata lain karena mengingat suku kata yang diajarkan saja. Yang terakhir ada metode global.
Pengertian metode global adalah metode pembelajaran membaca permulaan yang diawali dengan menyajikan beberapa kalimat secara global. Dalam pembelajaran ini, biasanya pengenalan kalimat dibantu dengan gambar juga. Langkah-langkah pembelajaran metode global. Pertama, siswa diperkenalkan beberapa kalimat untuk dibaca. Kedua, setelah siswa dapat membaca kalimat itu, salah satu di antaranya dipisahkan untuk dikaji dengan cara menguraikannya atas kata, suku kata, dan huruf-huruf. Ketiga, setelah siswa dapat membaca huruf itu, kemudian huruf-huruf dirangkaikan lagi sehingga terbentuk suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat lagi. Kelebihan dan kekurangan metode global. Kelebihan metode ini adalah siswa lebih cepat mengerti dan menghafal karena menggunakan gambar. Sedangkan kekurangannya adalah siswa di daerah terpencil akan kesulitan mengerti karena kesulitan menghadirkan gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.